Selamat datang kembali di Laskar Film Channel, tempatnya alur cerita film. Masih dengan film inspiratif bertema balap mobil, film kali ini merupakan kelanjutan dari film sebelumnya. Aksi yang dilakukan menggunakan mobil, dan juga melibatkan konflik dengan sebuah organisasi besar, yang saat ini menguasai sebuah kota. Di akhir film sebelumnya, Brian akhirnya membuat keputusan untuk menyelamatkan Dom, sebelum masuk penjara. Bersama Mia dan dua orang lainnya, mereka berhasil membuat bus yang mengangkut Dom terguling. Kejadian itu membuat gempar media massa, dan semua memberitahukan bahwa Dom dan teman-temannya berhasil melarikan diri. Kini mereka menjadi buronan, sehingga tempat yang paling aman adalah ke luar negeri, yaitu di Brazil. Brian dan Mia berada di kota bernama Favela, di mana kota itu sangat bebas menggunakan senjata. Mereka ke sana untuk bertemu Vince, teman lama dari Mia. Walaupun dulu adalah musuh, kini Vince juga sudah mengakui Brian, karena pernah menyelamatkan hidupnya. Saat ini, Vince menetap di sini karena sudah memiliki seorang istri dan anak. Saat berbincang berdua, istri dari Vince menyadari bahwa Mia sedang hamil. Namun Brian belum mengetahuinya, karena Mia masih merahasiakannya. Mengetahui mereka berdua butuh uang, Vince mengajak mereka untuk ikut dalam misinya. Misinya mencuri beberapa mobil, yang lokasinya ada di dalam sebuah kereta. Dia mendapatkan pekerjaan ini dari konglomerat terbesar, sekaligus pemimpin dari seluruh penjahat di kota ini. Tentunya Dom juga akan ikut, dan akan menyusulnya ketika dimulai. Paginya, Brian dan Mia sudah menyusup di dalam kereta itu. Dengan mengkopi tanda pengenal petugas di sana, mereka bisa langsung menuju ke gerbong targetnya. Dari kunci mobil yang ada, Brian menyadari bahwa semua mobil ini adalah sitaan dari polisi. Di luar kereta itu, sebuah mobil mendekat ke sana. Mereka langsung melubangi dinding gerbong itu, di mana Brian dan Mia ada di sana. Tentu saja salah satu orangnya adalah Dom, yang sudah mereka tunggu. Vince langsung membawa salah satu mobil, untuk dikeluarkan lebih dulu. Mendengar anak buah dari konglomerat itu mengincar mobil berikutnya, Dom langsung curiga. Dom langsung menyuruh Mia memakainya lebih dulu, dan membawanya ke tempat yang dia berikan. Orang itu tidak terima, dan akhirnya melepaskan tembakan. Polisi yang ada di dalam kereta itu mendengar, kemudian langsung berlari ke sana. Menyadari mobil di luar akan mengejar Mia, Brian langsung melompat ke sana. Untungnya dia tidak terjatuh, dan bahkan membuat sopirnya kehilangan kendali. Mobil itu menabrak ke gerbong sebelumnya, dengan kondisi bahan bakar yang bocor. Brian berhasil menghindar, sebelum ledakan itu terjadi. Di posisi itu Brian melihat sebuah jembatan, yang sebentar lagi akan menabraknya. Ketiga polisi itu juga akhirnya sampai di sana, namun sialnya langsung terbunuh. Kesempatan itu dimanfaatkan Dom, untuk keluar menggunakan mobil sisanya. Dia menyuruh Brian untuk melompat ke arahnya, sebelum tertabrak. Mobil yang terbakar itu masih mengarah kepadanya, sehingga mereka berdua terpaksa melompat ke sungai yang sangat tinggi itu. Walaupun dengan keajaiban masih bisa hidup, mereka akhirnya tertangkap oleh anak buah lainnya. Dom dan Brian langsung dibawa ke sebuah gudang, untuk langsung bertemu dengan bos mereka, yang bernama Reyes. Selama ini, orang itu memegang kendali penuh atas kota ini. Semua kebutuhan hidup dari orang di sini dia penuhi, sehingga mereka menurut padanya. Disitulah bisnis gelapnya menjadi sangat mudah, tanpa ada yang menghalangi. Jika Dom memberitahukan keberadaan mobil yang dibawa Mia, dia akan melepaskannya. All I care about is the car. Namun Dom tetap menutup mulutnya, karena dia sadar, bahwa mereka akan tetap melenyapkannya, apapun yang terjadi. Tidak ada pilihan lain, Reyes dan anak buahnya akan mencari Mia sendiri, dan meninggalkan Dom di tempat ini. Kesempatan itu dimanfaatkan Dom dan Brian untuk melepaskan diri, dan menemui Mia lebih dulu. Mia yang masih ada di tempat persembunyian, lega mengetahui mereka berdua berhasil selamat. Ada suatu rahasia dengan mobil ini, sehingga mereka harus mencari tahunya lebih dulu. Ketika membongkar mobil itu, tiba-tiba Vince datang.
for you, Vince. Semua orang di kota ini mencari mereka, sehingga dia harus menunggu waktu yang tepat untuk menuju ke sini. Malamnya, Vince ingin mengambil sebuah chip yang tersembunyi di bagian mobil itu. Ternyata selama ini Dom sudah menunggunya, dan akhirnya mengetahui tujuan dari Vince yang sebenarnya. Chip itu adalah barang yang dicari Reyes, sehingga Vince ingin mengembalikannya, agar tidak menjadi masalah. Namun karena masalah ini sudah menyeretnya, Dom akan membereskannya dengan caranya sendiri. Get out! Dan karena kebohongan yang dibuatnya, Dom akhirnya mengusir Vince dari sini. Akibat kematian dari 3 polisi sebelumnya, Amerika Serikat menerjunkan pasukan khusus untuk menangkap pembunuhnya. Pemimpin dari pasukan itu bernama Hobbs yang terkenal keras. Berdasarkan catatan kriminalnya, tentu saja Domlah yang dijadikan tersangkanya. Karena saat ini berada di Brasil, Hobbs membutuhkan seorang polisi lokal untuk mendampinginya. Dia sudah menunjuk seorang polisi wanita, bernama Elena. Berdasarkan catatan, dia merupakan polisi yang paling bersih, sehingga Hobbs memilihnya. Saat ini mereka sudah mendapatkan petunjuk, yang bisa membawanya menuju ke lokasi dari Dom. Paginya, Brian sudah mengetahui isi dari chip tersebut. Di dalamnya terdapat catatan jadwal pengiriman, dari 10 tempat yang berbeda. Paket tersebut adalah uang hasil transaksi barang terlarang, yang jika ditotal sejumlah 100 juta dolar. Reyes sangat menginginkan benda ini, agar tidak ada yang mengganggu bisnisnya. Di lain tempat, Reyes sudah menemukan lokasi dari mobil itu. Mereka sudah sampai di sana, lebih cepat daripada agen Hobbs yang masih di jalan. Menyadari akan disergap, Dom dan lainnya langsung melarikan diri. Hobbs yang tidak jauh dari tempat itu, juga mendengar suara tembakan. Dia menuju ke sana, yang ternyata langsung bisa menemukan Dom. Tanpa ragu dia mengejar, dan tidak akan membiarkannya lolos. Bahkan orang yang juga mengincar Dom, juga dia habisi. Sementara itu, Brian dan Mia berlari ke arah yang berbeda. Karena orang yang mengejar begitu banyak, mau tidak mau mereka memberanikan diri untuk melompat ke bawah. Dom yang masih terus berlari, tanpa sengaja dihadang Elena. Namun orang lain yang mengejar Dom langsung menembakinya, sehingga dengan cepat Dom melindunginya. Untung saja pasukan dari Hobbs tiba, sehingga mereka harus mundur ke belakang. Ketika situasi reda, Dom sudah pergi dari sana. Elena yang kaget dirinya masih hidup, tanpa sengaja menemukan kalung dari Dom yang terjatuh, dan membawanya. Sementara itu, menyadari situasi semakin berbahaya, Dom ingin berpencar dengan mereka berdua. Karena Mia ingin keluarga ini tetap bersama, terpaksa dia mengatakan rahasianya. Tentu saja Brian terkejut, mendengar Mia hamil. Bahkan hal ini membuat Dom berubah pikiran, dan dia ingin terus bersama adiknya, agar bisa menjaganya. Di gudang sebelumnya, Hobbs berhasil mengamankan seluruh barang, beserta mobil curiannya. Mereka juga sudah mengetahui pemilik aslinya, yaitu Reyes. Tentu saja mereka langsung menyelidikinya, namun bukan wewenang mereka untuk mengusut bisnis gelapnya. Let's put all this mess back together. Dan untuk mengetahui apa yang diincar Reyes dari Dom, mereka ingin memeriksa keseluruhan dari mobil ini. Malam harinya, Dom sudah menemukan sebuah rumah untuk beristirahat. Dia dan Brian harus memikirkan cara untuk menyelamatkan Mia dari bahaya. Mereka tidak bisa terus lari, dan harus mencari solusinya. Dengan chip yang dibawanya ini, Dom ingin membalas Reyes, dengan mengambil seluruh uangnya. Setelah itu mereka bisa menghilang selama-lamanya, sambil menjaga Mia. Namun rencana besar ini, tidak bisa mereka lakukan sendiri. Then we're gonna need a team. Mereka pun mengumpulkan para pembalap, yang tentunya orang-orang kepercayaannya. Brian membawa Roman, dan juga Tej. Sedangkan Dom, tentu saja dia membawa Han, dan juga Giselle yang pasti sangat membantunya. Begitu juga dengan 2 orang lainnya, yang bisa melakukan pekerjaan kecil lainnya. Mereka semua akhirnya saling bertemu, di sebuah gudang yang sudah ditentukan. Dom menyambutnya, dan menyadari, bahwa semua yang ada di sini adalah orang-orang yang hebat. Cause we got a job. Langsung saja Brian memberitahukan misinya, yaitu merampok 10 tempat penyimpanan uang dari Reyes. Namun, sangat mustahil melakukannya dalam waktu yang bersamaan.
Oleh karena itu, Dom sudah menyiapkan sebuah rencana. Kelompok itu mendatangi salah satu tempatnya, dan mengumpulkan seluruh uang yang ada. Bukannya mengambil, Dom malah membakarnya. Dia memberikan pesan kepada Reyes, bahwa dia akan melakukan aksi yang sama di tempat lainnya. Info itu langsung diberitahukan, yang tentu saja langsung membuat Reyes marah. Tanpa pikir panjang, dia ingin mengamankan seluruh uangnya, dengan menaruhnya di satu tempat. Ternyata ini semua adalah rencana dari Dom, untuk memudahkannya dalam merampok. Mereka semua membuntutinya dengan sempurna, tanpa ketahuan. Namun mereka tidak menyangka, bahwa tempat untuk mengumpulkan uangnya adalah di kantor polisi. Sebagai orang besar, Reyes dengan mudah menyuap sebagian besar polisi, sehingga menurut padanya, dia menyimpan uangnya di dalam sebuah brankas, yang memiliki level pertahanan paling kuat di dunia. Ditambah dengan polisi yang menjaga, sangat mustahil bagi orang lain untuk mengambilnya. Setelah melihat pengamanan berlapis itu, Dom tetap tidak takut. Karena baginya, tidak ada hal yang mustahil. Yang sekarang perlu dia lakukan adalah, mempersiapkan rencananya dengan matang. Di lain tempat, Hobbs akhirnya menemukan bagian yang hilang pada mobilnya, yaitu chipnya. Dia juga mendapatkan kabar, bahwa Dom baru saja mengobrak-abrik salah satu tempat dari Reyes. Something big is going down. Menyadari sesuatu yang lebih besar akan terjadi, mereka akhirnya juga mengetahui, bahwa beberapa teman dari Dom datang ke kota ini. Dengan kemampuannya untuk bisa melacak mobil dari Dom, mereka akan bisa menemukannya ketika menunjukkan diri. Kembali ke tempat Dom, saat ini dia sudah mendapatkan blueprint dari kantor polisi. Untuk mengetahui lokasi dari brankasnya, dia menyuruh Roman untuk menyusup ke sana. Why me? Karena kelebihannya yang banyak bicara, tentu para polisi tidak curiga, bahwa dia memiliki rencana terselubung. Dia menyamar sebagai polisi, dan ingin menyerahkan kotak berkasnya untuk disimpan di sini. Rencananya berhasil, karena kotak itu akhirnya dibawa ke gudang penyimpanannya. Dan ternyata, isi dari kotak itu adalah remote control, yang sudah dilengkapi dengan kamera pengintai. Tej mengendalikannya, dan langsung mencari lokasi dari brankasnya. Setelah menemukannya, tentu saja dia tahu, jenis dari brankas yang dipakai. Informasi itu sudah cukup, sehingga tim berikutnya mulai bergerak. Kedua orang itu menyusup, kemudian memasukkan peledak pada pipa pembuangannya. Akibatnya, seluruh isinya langsung keluar dari toilet yang ada di sana. Selanjutnya mereka menyamar, sebagai orang yang bertugas memperbaikinya. Ternyata itu adalah rencananya, agar polisi tidak memasuki ruangan ini, ketika mereka mencari lokasi dari kabel yang menghubungkan CCTV. Sebuah alat dihubungkan, sehingga saat ini Dom bisa melihat seluruh CCTV yang dipasang kepolisian. CCTV itu adalah model terbaru, yang bisa mendeteksi wajah secara otomatis. Mereka memerlukan mobil yang sangat cepat, agar tidak bisa terbaca. Tentu saja Dom bisa menemukannya, dengan caranya selama ini. Let's go get some cars. Dia bersama Brian menuju ke suatu balapan jalanan, dan ingin mendapatkannya di sini. Dengan kemampuan Dom sebagai pembalap jalanan, tentu semua orang sudah mengetahui siapa dirinya. Salah satu orang di sana langsung menantangnya balapan, dengan mempertaruhkan mobil masing-masing. Karena itulah tujuannya dari awal, Dom langsung menerimanya. Tentu saja Dom memenangkannya, dan mendapatkan mobil itu dengan mudah. Langkah selanjutnya, adalah menguji mobil itu, dengan CCTV serupa yang disiapkan. Mengira bisa melewatinya, ternyata CCTV itu masih bisa merekam wajahnya. Mereka membutuhkan mobil yang lebih cepat, dan itu adalah tugas dari Dom untuk mencarinya. Dengan mobil yang berbeda-beda, semua orang mencoba untuk melewati deteksi dari CCTV-nya. Bahkan Giselle yang melaju paling cepat, masih juga tidak berhasil. Masalah itu akan mereka pikirkan nanti, karena saat ini mereka sudah mendatangkan paket, yang isinya adalah brankas yang serupa dengan milik kepolisian. Untuk membukanya, brankas ini membutuhkan 2 langkah. Dia bisa membobol kata sandinya, tetapi untuk sidik tangan dari Reyes, dia ingin yang lain menanganinya. How are we supposed to get Reyes' handprint? Tugas itu, langsung diterima Han dan Giselle. Mereka langsung menyamar, dan berada dekat dengan tempat Reyes berada.
Dengan pengawal sebanyak itu, akan sulit bagi Han untuk mendapatkannya. Namun berbeda dengan Giselle, terlebih karena dia seorang wanita. Tidak ada orang yang akan menolak permintaannya, karena dia adalah wanita yang sangat cantik. Reyes pun yang tergoda, langsung menerimanya tanpa kecurigaan. Han langsung sadar, bahwa jejak tangan di celananya itu, bisa mereka manfaatkan. Urusan berangkas ini akhirnya beres, berkat pesona cantik dari Giselle. Di waktu yang sama, Mia mendapatkan info, bahwa mereka semua sudah menjadi buronan. Orang yang menangani kasus ini adalah Hobbs, yang tentu Dom langsung mengingatnya, karena orang itulah yang sebelumnya mengejarnya. Berdasarkan informasi dari Brian, Hobbs adalah pemimpin dari pasukan elit, yang selalu berhasil menangkap targetnya. Oleh karena itu Dom menyiapkan sebuah rencana, untuk melakukan sesuatu padanya. Tiba-tiba, pasukan dari Hobbs mendeteksi mobil dari Dom, ada di suatu tempat. Mereka pun menuju ke sana, yang dimana tempat itu adalah tempat berkumpulnya pembalap liar. Tanpa basa-basi, Hobbs ingin langsung menangkapnya. You're under arrest. Anehnya Dom masih terlihat tenang, dan bahkan tidak takut padanya. Sepintas dia kaget, melihat Elena memakai kalungnya yang hilang. Namun hal itu akan dia urus nanti, karena saat ini dia harus memberi pelajaran Hobbs, untuk tidak main-main dengannya. Seketika semua orang mengangkat pistolnya, dan mengarahkannya kepada Hobbs. Bagi orang di sini, apalagi pembalap jalanan, musuh terbesar mereka adalah polisi. Menyadari situasinya sudah berbalik, mau tidak mau Hobbs harus segera pergi. Namun tujuan sebenarnya dari Dom bukanlah ini, tetapi menaruh alat pelacak pada mobil milik Hobbs, sehingga bisa selalu mengetahui lokasinya. Setelah semua itu, Dom menyusup ke rumah Elena, untuk mencari kalung miliknya. Selama ini Elena sadar, bahwa Dom bukanlah orang jahat seperti yang diberitakan. Dia bahkan berani melawan Reyes, orang yang sudah mengendalikan seluruh kejahatan di kota ini, dengan bantuan dari polisi yang korup. Elena juga bisa menebak, bahwa kalung itu memiliki kenangan yang mendalam, dari kekasihnya di masa lalu. Was she so special to you? Mendengar itu Dom hanya terdiam, dan langsung pergi. Berikutnya kelompok itu terus menguji mobilnya, tetapi masih saja gagal. Menyerah dengan itu, Dom ingin memakai cara lain. Mereka menyusup ke parkiran polisi, dan mengambil beberapa mobil. Namun darah pembalap, tidak akan pernah hilang dari mereka. Roman mengusulkan untuk balapan, dan tentu saja semua langsung menyetujuinya. Ketika lampu lalu lintas berwarna hijau, mereka langsung memacu mobilnya. Roman yang tampak unggul di awal, langsung disusul oleh ketiga lainnya. Karena mereka semua adalah pembalap yang hebat, persaingan yang sengit langsung terjadi berkali-kali. Sudah dekat dengan garis finish, Brian mampu menambah lajunya, sehingga dia menjadi pemenangnya. Baru kali ini dia bisa mengalahkan Dom, namun semua sadar, bahwa Dom sengaja mengalah untuknya. Pagi harinya saat Mia pergi ke pasar, anak buah dari Reyes menemukannya. Beruntung Vince muncul di sana, dan menyelamatkannya. Melihat orang itu kembali ke sini, tentu semua menaruh curiga. Hanya Dom sendiri yang langsung menerimanya, karena dia adalah bagian dari keluarga. There's always room for family. Seperti semua orang yang ada di sini, mereka bersenang-senang dengan caranya sendiri. Kondisi yang nyaman ini, bahkan membuat yang lain sadar, bahwa Mia sedang hamil. Tentu saja semua ikut bahagia, terutama Dom. Walaupun tidak memiliki darah yang sama, Dom menganggap, bahwa mereka semua adalah keluarganya. Mengetahui agen Hobbs di lokasi yang jauh, rencana dari mereka akan dimulai. Tim pertama langsung pergi, sesuai rencananya. Namun mereka tidak menyadari, ternyata Hobbs memindahkan alat pelacak itu, dan sudah sampai di sini. Melihat mobilnya hancur, Dom tidak tinggal diam. You just made a big mistake. Dia langsung menuju ke arah Hobbs, sehingga mereka bertarung dengan sengit. Untuk pertama kalinya, Dom menemukan lawan yang setara, begitu juga dengan Hobbs. Mereka bertarung membabi buta, dengan kekuatan penuhnya. Ketika yang lain sudah tertangkap, hanya Dom yang masih melawan. Tetapi semua harus dia akhiri, karena tidak ada harapan bagi mereka untuk bisa melarikan diri. Dom, Brian, Mia, bahkan Vince, langsung dibawa keluar menggunakan mobilnya.
Namun Hobbs lupa, tidak hanya dia yang mengincar Dom. Tiba-tiba mobil di depan terkena rudal, yang tentu oleh anak buah dari Reyes. Mereka semua sudah terkepung, dengan orang yang sangat banyak. Tidak ada tempat untuk melarikan diri, sehingga mereka harus bertahan di sana. Brian meminta Elena untuk melepaskan mereka, menyadari situasinya akan bertambah buruk. Dan benar saja, rudal kembali diluncurkan, dan meledakkan mobil mereka. Semua pasukan langsung kehilangan konsentrasi, dan tertembak. Bahkan Hobbs yang juga terluka, melihat rekan lainnya meledak di depannya. Dia langsung sadar, bahwa nyawanya akan berakhir di sini. Namun, tiba-tiba Dom dan lainnya keluar, dan menembaki orang-orang itu. Dia bahkan membawa Hobbs bersamanya, untuk pergi dari tempat ini. Untung saja mereka berhasil selamat, namun tidak semuanya. Vince tertembak cukup parah, dan dia sadar, bahwa dirinya akan segera mati. Namun dia bersyukur, di akhir hayatnya dia bisa melindungi Dom, orang yang sangat dia hormati. Kematian dari Vince, membuat Dom cukup terpukul. Kali ini bukan saja uang yang dia incar, tetapi juga Reyes, dalang dibalik ini semua. Melihat itu, Hobbs yang tadinya mengincar Dom, kini ingin ikut dalam misinya. I'll ride with you, Toretto. Sekarang mereka memiliki target yang sama, karena Hobbs ingin membalas kematian anak buahnya. Tentunya dengan bantuan dari Hobbs, misi ini akan menjadi lebih mudah untuk dilakukan. Saat ini, kepolisian sudah menjaga markasnya dengan ketat. Namun Hobbs tidak mempedulikannya, dan langsung menerobos. Tugasnya adalah menabrak salah satu tembok sampai hancur, di mana tempat itu berhubungan dengan ruangan brankas targetnya. Dua mobil yang dikendarai Dom dan Brian, langsung mengaitkan tali baja pada brankasnya. Tanpa ada yang menduga, ternyata tidak hanya uang, tetapi mereka ingin mengambil bersama dengan brankasnya. Semua polisi kaget, dan langsung panik mengejarnya. Mereka mengerahkan seluruh unit, untuk mengejar dua mobil hitam, yang sedang membawa brankas. Dengan penampilan yang mencolok, tentu posisinya mudah diketahui. Mia sebagai navigator, mengarahkan mereka berdua ke jalan yang direncanakan. Tetapi karena semua polisi sudah dikerahkan, tentunya mereka sudah menutup banyak jalan di depannya. Mereka langsung mencari jalannya sendiri, bahkan membuat brankas itu menghancurkan semua yang ditabraknya. Dengan memanfaatkan barang yang dibawa, mereka bahkan bisa menggunakannya untuk menghancurkan mobil polisi di depannya. Namun karena semua ini masih jauh dari kata akhir, Brian memiliki ide untuk menabrakkan brankas itu ke tengah pembatas jalan. Hal itu membuat seluruh lampu jalan berjatuhan, dan menghalangi polisi di belakangnya. Cara itu berhasil, tetapi polisi tetap datang dari arah lain, dan terus mengejarnya. Bahkan mereka semakin agresif, dan menembaki mobil dari Brian. Kondisi ini akan menjadi semakin sulit, jika hal ini terus berlangsung. Tiba-tiba Han dan Roman menampakkan diri, dengan mobil polisi yang mereka curi sebelumnya. Good afternoon, officer. Di pengejaran ini mereka menyusup, dan melindungi ketika situasinya sudah terjepit. Semua polisi yang mendekat, mereka hancurkan satu persatu. Setidaknya jarak mereka saat ini lumayan jauh, dengan polisi asli di belakang. Reyes dan anak buahnya ikut mengejar, untuk mengambil brankasnya dengan segala cara. Saat ini pelarian itu sudah mencapai titik akhir, yaitu melintasi jembatan yang sangat panjang. Dengan jalan yang lurus ini, dengan mudah para polisi mendekat. Mereka semakin banyak, dan kemungkinan untuk lolos hampir mustahil. Melihat itu, Dom ingin mengorbankan dirinya, agar Brian bisa selamat. Dengan Mia yang sedang hamil, dia tidak ingin anak itu lahir tanpa ayah. Dom melepaskan tali baja dari Brian, dan berhenti sambil membawa brankasnya. Tanpa ragu dia memutar arahnya, dan menuju ke arah para polisi itu. Dengan memanfaatkan besi brankas itu, dia membuat semua mobil polisi di hadapannya langsung hancur. Melihat itu, anak buah dari Reyes langsung menembakinya. Namun Dom menggulingkan brankas itu ke samping, sehingga menghantamnya sampai terjun dari jembatan. Untung Dom berhasil keluar dari mobilnya, karena ikut terlempar, sampai menimpa mobil dari Reyes. Sayangnya satu anak buahnya masih hidup, dan bersiap menembaknya. Tiba-tiba Brian muncul dari belakang, dan melenyapkannya lebih dulu.
Dia tidak menuruti perintah Dom untuk pergi, karena tidak ingin keluarga ini terpisah kembali. Dari belakang, agen Hobbs juga sudah sampai di sana. Dengan kematian dari Reyes di tangannya, kematian anak buahnya sudah terbalaskan. Karena sudah membantunya, Hobbs memberi waktu Dom untuk pergi dari sini, karena selanjutnya dia pasti akan menangkapnya. Now you won't. Brankas ini juga akan dia sita, sehingga harus ditinggalkan. Dom pun langsung pergi, sesuai dengan keinginannya. Brankas itu sudah tidak penting lagi, karena selama ini, tidak ada isinya. Ternyata sebelumnya, ketika ada kesempatan, kelompok lain menggantinya dengan yang kosong, dan mereka berdua hanya sebagai umpan, agar brankas yang asli bisa dilarikan. Walaupun sudah tertipu, Hobbs malah terkesan dengan rencananya itu. Saat ini, kelompok itu akhirnya menikmati hasil dari misinya. Uang yang begitu banyak ini, mereka bagi dengan rata. Ada yang menghabiskannya di kasino, ada juga yang masih bingung melakukannya untuk apa. Roman langsung membeli mobil impiannya, dan Tej bisa membangun bengkel mobil idamannya. Tak lupa istri dari Vince juga diberikan bagiannya, sebagai jasa suaminya selama ini. Dan untuk Brian, dia pergi ke negara terpencil, untuk hidup bahagia bersama Mia. Terkadang Dom berkunjung ke sana, tentu bersama dengan Elena, yang kali ini menjadi kekasihnya. Namun jiwa balapan mereka tidak pernah padam, dan akan melakukannya ketika ada waktu luang. Uang itu, selalu datang dan pergi. Dalam kehidupan, ada hal yang lebih penting dari itu semua, yaitu bisa bersama orang-orang yang kita kasihi. Film ini masih ada kelanjutannya, yang tentunya akan saya ceritakan di video berikutnya. Semoga penonton sekalian menikmatinya. Dan tak lupa bantuannya untuk komen sebanyak-banyaknya, like, share, subscribe channel ini, dan tekan tombol loncengnya. Karena hanya dengan kalian, channel ini bisa berkembang. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di film menarik berikutnya.